what you're looking for. It's me, DLT. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rahma Hayati Batubara dengan NIM 200320081 dari kelas pengolahan perkebunan 7D. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi biodiesel untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Selamat menyaksikan. Biodiesel. Gagasan awal dari perkembangan biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an. Ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produknya kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan bertemu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setana biodiesel yang harus sama dengan lebih besar dari 40. Keunggulan lain dari bahan bakar ini dalam melakukan kendali kontrol polusi di mana biodiesel lebih mudah pada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas baungan dengan kadar pengotor yang rendah dapat didegradasi. Di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi negara barat dan Eropa karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari kanola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoakil ester dan dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin dieselnya terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati, yang misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung triglycerida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain jarak pagar atau Jatrophoda curcas, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun dan pada dasarnya bebas kandungan belaran. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lainnya yang pertama, termasuk ke dalam bahan bakar yang dapat diperbarui. Yang kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Yang keempat, ada kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80 derajat dari petroleum diesel. Yang kelima, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang keenam,
Aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi yang sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel Perpelium flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Yang ketujuh, bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Yang kedelapan, hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi resiko kanker. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi eksterfikasi asam lemak bebas dan reaksi terterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis. Reaksi tersertifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase yang sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun, sedemikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi, dengan menggunakan metode Wald-Schell bioconclase dengan dukungan partikel biomasa, telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang lebih cukup murah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional, dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang lebih dikarenakan menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan setana biodiesel yang harus sama atau lebih besar dari 40. Keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah pada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotoran yang rendah dan dapat didegradasi, dan di sisi lain secara ekonomi menguntungkan bagi negara barat dan negara Eropa. Karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari kata canola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoakil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai bahan alternatif bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jagar pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel tergolong dari bahan bakar yang terdapat diperbarui karena produksi dari hasil pertanian, antara lain jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari bahan lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun, pada dasarnya bebas dari kandungan belerang. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan solar, antara lain termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam, memiliki plus point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius.
sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada katalis dan stearin. Dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil destilasi ke bagian bawah reaktor. Katalis yang umumnya digunakan adalah natrium hidroksida, caustic soda. Campuran bereaksi pada temperatur 150 derajat Fahrenheit selama 1-8 jam dengan menggunakan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambahkan harus cukup untuk mengkatalis reaksi yang juga bereaksi dengan aman lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebasnya terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan berbentuk dengan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolosis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol lebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahap ini juga perlu dijaga agar tidak termolaksasi pada alur pengeluaran metanol. Setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, terbentuk dua produk utama, yaitu gliserol dan metil ester. Karena adanya perbedaan densitas, gliserol 10 lbs per gal dan metil ester 7,35 lbs per gal, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah, sementara metil ester pada lapisan atas. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam membentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun, lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar biodiesel. Demikianlah hasil video pembelajaran dari saya tentang biodiesel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.